kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, meskipun makhluk tidak berkehendak, pasti terjadi. Tapi jika kita berkehendak dan semua manusia berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak, pasti tidak terjadi. Itulah makna tawakal. Ya. Begitu juga ayat Al-Quran surah Fatir. Kurang lebih Allah mengatakan, ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membuka bagi manusia dari rahmatnya, tidak ada yang mencegah rahmatnya kepada manusia itu kecuali Allah. Dan tidaklah Allah mencegah untuk tidak mendapatkan rahmatnya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan rahmatnya kecuali dia yang memberinya. Begitu juga surah Hud ayat 6 kurang lebih artinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentar Bu, ya, ini nyawanya udah mau hilang. Tinggi sekali lantai 3 ini. Memang harus pakai lip kayaknya ya. Iya, jadi ngos-ngosan. Ini pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang amalan hati yang paling tinggi dalam bab tauhid. Apa itu? At-tawakkul 'ala Allahi azza wa jalla. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini tentu sangat penting, karena pembahasan tawakal ini adalah seutama-utama amalan hati dalam bab tauhid. Banyak orang yang tidak bisa tawakal. Lisannya mungkin bisa saja dia bicara tawakal, tapi hatinya belum tentu. Karena tawakal itu maknanya adalah al-i'timad 'ala Allah. Seseorang menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam mengambil sebuah manfaat atau mencegah sebuah madarat. Sebelum kita jelaskan panjang lebar, sedikit kita berikan gambaran dari ucapan-ucapan ulama salaf. Dahulu ada seorang alim namanya Haywah ibn Shuraih. Haywah ibnu Shuraih rahimahullahu ta'ala, yang ma'ruf dalam sejarah orang yang paling birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Karena Haywah ibn Shuraih ini saat mengajar hadis, padahal yang belajar kepada Haywah ini dari berbagai macam daerah. Di tengah-tengah dia mengajar, tiba-tiba dia dipanggil ibundanya. Ya Haywah, wahai Haywah, kemari. Akhirnya kemudian Haywah pun bicara kepada murid-muridnya. Panggilan ibuku adalah wajib, sementara aku mengajar hadis kepada kalian ini hanya wajib kifai saja. Maka kalau kalian ingin meneruskan kajian ini, tunggu sampai aku menyelesaikan panggilan ibuku. Tapi kalau mau bubar ya silahkan saja. Akhirnya Haywah pun mendatangi ibunya. Rupanya ibunya memerintahkan Haywah untuk memberi makan ayam. Bayangkan, ngasih makan ayam, padahal ngasih makan ayam tinggal ditebar saja. Kenapa harus menyuruh Haywah? Dan ibunya juga ada sedikit masalah dalam akalnya, tapi Haywah mendahulukan datang kepada ibundanya. Tapi bukan itu masalahnya.
Jadi Al-Imam Az-Zahabi menceritakan tentang salah satu biografi dari Haywah ibn Shurah ini. Jadi Haywah ibn Shurah ini mencontohkan kepada kita tentang tawakal yang luar biasa. Satu hari dia bersedekah, dan dia yakin sedekahnya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, setelah dia bersedekah dengan jumlah yang besar, tidak lama dari sedekah itu Allah ganti lagi uangnya, bahkan lebih banyak. Terdengarlah oleh ibnu ammihi, anak dari pamannya. Akhirnya kemudian dia pun ingin menirunya. Kemudian dia pun ikut-ikut bersedekah. Tapi setelah bersedekah, Allah tidak kunjung menggantinya. Sehingga kemudian anak paman daripada Haywah ibn Shurah ini mendatangi Haywah dan mengatakan, wahai Haywah, kenapa engkau bersedekah Allah ganti sedekahmu bahkan lebih baik, sementara aku bersedekah tidak kunjung-kunjung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Haywah ibn Shurah? Dia mengatakan, ya, karena engkau bersedekah itu dalam rangka tajribatan. Tajribah itu coba-coba. Engkau bersedekah kan coba-coba saja. Tapi aku bersedekah karena keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukan bab tajribah, bukan coba-coba, tapi harus ada keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sedekah kita akan diganti, pasti Allah ganti. Tapi kalau kita hanya coba-coba saja, kata Ustaz, kalau sedekah nanti makin banyak hartanya, enggak akan diganti. Karena coba-coba masalahnya, tidak ada keyakinan. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang definisi tawakal, beliau hanya mendefinisikan dengan kalimat yang singkat tapi padat. Apa kata beliau? At-tawakkulu 'ala Allah thiqatun billahi azza wa jalla. Tawakal kepada Allah adalah as-thiqatu 'ala Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah dengan kuat sekali dan mengosongkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hati hanya diberikan kepada Allah semata, maka tawakal itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Tapi kalau seandainya hanya dicoba-coba saja, tidak ada keyakinan dan kepercayaan yang full kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berpengaruh tawakal itu. Makanya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sampai mengatakan, idza sahahta qalbaka fala takhafu ahadan abada. Kalau engkau betul-betul membenarkan hatimu itu, membersihkan hatimu, maka engkau tidak akan takut kepada siapapun. Jadi kalau hati kita ini bersih dari siapapun, kita hanya berikan hati kita kepada Allah, tidak akan takut kepada siapapun. Kalaupun ada tukang sihir mengatakan saya sihir kamu, walaupun ada dukun mengatakan saya santet kamu, walaupun ada orang yang mengatakan saya akan putus rizkiku untukmu, saya akan ganggu usahamu, maka dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dia yakin yang akan menolong dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah libatkan dalam urusannya, maka tidak ada persoalan kecuali ada penyelesaiannya. Itulah makna tawakal. Jadi tawakal ini luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Amir ibn Qais rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Salasu ayati min kitabillah iktafaitu bihinna jami'al khalaiq." Salasu ayati min kitabillah uktufiyat bihinna jami'ul khalaiq. Kata beliau mengatakan, ada 3 ayat dalam Al-Quran, kalau diamalkan maka itu cukup untuk memberikan kebutuhan seluruh makhluk. Pertama surah Yunus ayat 107, yang kedua surah Fatir ayat 2, dan yang ketiga surah Hud ayat 6. Adapun surah Yunus ayat 107 Allah mengatakan, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kepada seseorang, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kepada seseorang, entah seseorang diberikan sakit, entah seseorang itu mungkin usahanya dipersulit,
entah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan dalam ekonomi, kesehatan atau yang lainnya, fala kashifalahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan itu illahu, kecuali Dia semata. Wa yuridka bi khairin, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, yang tadinya kita sakit kita sehat, yang tadinya kita terpuruk ekonomi akhirnya dimudahkan, yang tadinya urusan tidak bisa dihadapi akhirnya diselesaikan. Fala rada li fadli, tidak ada satupun manusia yang mampu menghalanginya. Lah ini juga ayat ini makna daripada tawakul secara umum. Kita yakin bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, meskipun makhluk tidak berkehendak pasti terjadi. Tapi jika kita berkehendak dan semua manusia berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, pasti tidak terjadi. Itulah makna tawakal. Ya. Begitu juga ayat Al-Quran surah Fatir, kurang lebih Allah mengatakan, ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka bagi manusia dari rahmatnya, tidak ada yang mencegah rahmatnya kepada manusia itu kecuali Allah. Dan tidaklah Allah mencegah untuk tidak mendapatkan rahmatnya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan rahmatnya kecuali Dia yang memberinya. Begitu juga surah Hud ayat 6 kurang lebih artinya seperti itu. Kemudian juga Ali ibnu Bakar radhiyallahu rahimahullahu taala, dia menceritakan, satu hari ada seseorang yang datang kepada Ibrahim ibnu Adham. Ingat, Ibrahim ibnu Adham ini orang yang paling zuhud di zamannya, sampai dia pernah membeli satu gantang kurma di Mekah. Tiba-tiba di bawah gantang itu ada satu butir kurma. Dia sangka kurma itu jatuh dari gantang dia ambil kemudian dia makan. Kemudian dia pergi menuju Palestina, karena kebiasaan dia selalu i'tikaf di Masjidil Aqsa. Berangkat dia ke Palestina dengan perjalanan 1 bulan menunggang unta. Sampai di Palestina, kebiasaan dia beribadah dan beriktikaf di Masjidil Aqsa. Dia merasa bahwa iktikaf yang ia lakukan hari ini tidak pernah mendapatkan kehusyuan dalam ibadah. Jadi solatnya tidak khusyuk, baca Qur'annya tidak khusyuk, zikirnya tidak khusyuk. Jadi dia berpikir, kenapa dia tidak khusyuk? Setelah kemudian dipikir, rupanya dia teringat dosa apa yang dia lakukan. Dia teringat dengan satu butir kurma yang di bawah gantang, yang dia sangka itu jatuh dari gantangnya, padahal boleh jadi kurma itu bukan jatuh dari situ, masih pemilik penjualnya. Jadi dia sudah 7 hari beribadah karena tidak merasa khusyuk, merasa bersalah, dosa apa yang menimpa dia, jangan-jangan itu pula. Dia balik lagi ke Mekah. Bayangkan, perjalanan Palestina ke Mekah ini bukan perjalanan biasa. Ibu yang umroh tawaf sa'i saja sudah capek itu. Ini dari Palestina jalan kaki pula kan ke Mekah. Sampai di Mekah, dia mencari-cari orang yang jual kurma itu, rupanya tidak ada, sudah ganti orang. Yang tadinya tua kenapa jadi muda gitu ya. Jadi tanya, mana pemilik jualan kurma yang ada di sini? Kata anak muda itu sudah tidak ada, sudah meninggal katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham, lalu kamu siapa? Dia mengatakan, saya anaknya gitu. Maka setelah tahu dia anaknya, dia menceritakan, 7 hari yang lalu aku beli kurma di ayahmu 1 gantang. Kemudian aku mendapatkan kurma di bawah gantang. Ku ambil, ku makan. Karena aku kira bahwa sebutir kurma itu jatuh dari gantang yang sudah kubeli. Tapi saya ragu, apakah itu jatuh dari gantang atau tidak. Maka saya meminta keikhlasanmu. Gitu. Bayangkan, 1 butir kurma saja minta keikhlasannya. Kita malah enggak, beli dukuh, belum beli diambil dukuhnya sama kita. 1 dicicipi, padahal belum disuruh tuh. Ketika kecut sudah mencela, tak mau beli, kan kurang ajar tuh. Ya. Lah akhirnya kemudian kata anak ini, bagiku tidak ada masalah, itu perkara kecil, pasti ku maafkan. Tapi masalahnya ayahku punya 10 anak. Bayangkan. Akhirnya Ibrahim bin Adham meminta semua alamat anak-anaknya dan mendatangi satu persatu, ya ada yang dekat, ada yang jauh, kemudian minta maafnya. Sampai ketika semua anak-anaknya maafkan, barulah dia bisa khusyuk dalam ibadah. Subhanallah. Itu Ibrahim bin Adham. Tapi ini bukan ini yang saya ceritakan. Jadi ada seorang laki-laki, dijelaskan oleh Ali ibn Bakar rahimahullahu taala. Rajulun syaka ila Ibrahim ibn Adham. Seorang laki-laki datang mengadukan perkaranya kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala tentang kasrata iyali, tentang banyaknya keluarga
yang harus diberikan nafkah. Jadi mengeluh, kecapean gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang ini anak-anaknya sudah pada sekolah gitu ya, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu kuliah, berapalah uang yang harus saya keluarkan itu. Belum untuk makan dia dan istrinya, perawatan rumah, listrik, air dan yang semacamnya. Dia mengeluh. Ya. Mengeluh soal nafkah. Faqala lahu, maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, unzur kullama fi manzilika. Laisa rizquhu 'ala Allah. Alaysa rizquhu 'ala Allah fahawwalahu ila manzili." Ya, laisa rizquhu 'ala Allah fahawwalahu ila manzili. Kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, sekarang kau lihat di rumahmu. Pasti di rumahmu banyak barang-barang. Ada rumah, ada perkakas, ada macam-macam. Bukankah itu rizki Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Mungkinkah rizkimu yang kau lihat di rumahmu itu bisa pindah ke rumahku? Pasti mustahil." Ibrahim ibn Adham seolah-olah ingin mengatakan kepada laki-laki ini, yakinlah bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berpindah kepada orang. Dengan bertambah keluargamu, maka bertambah rizki. Jangan pernah mengadu kepadaku, mengadulah kepada Allah. Gitu maksudnya. Salah kalau kamu datang mengadu soal rizki kepadaku itu. Karena aku bukan pemberi rizki. Jangan itu rizkimu yang di rumah tidak mungkin pindah juga ke rumahku. Kalau engkau mengadu soal rizki, adukan rizkimu kepada Allah. Lah itulah hakikat tawakal artinya. Kalau kita mengadu urusan kita kepada Facebook, nggak akan ada solusi. Kan ada tuh orang ngadu di Facebook itu. Ya. Semua ditulis masalahnya di Facebook. Semua dibaca orang. Sekali komennya jempolnya ke bawah semua. Nggak ada yang ke atas kan. Jadi nggak ada solusi solusi itu datang dari Allah. Masalah itulah datang dari Allah. Allah yang akan mengangkat masalahnya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengatakan bahwa rahasia tawakal itu ada dalam kalimat al-isti'anatu billah. Rahasia tawakal itu, kalau tawakal kita ini ingin berpengaruh, ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, iyyaka nasta'in itu artinya isti'anah. Kencang kali motor. Jadi rahasia tawakal itu kembali pada isti'anah. Isti'anah itu artinya melibatkan Allah dalam setiap urusan besar ataupun kecil. Makanya sering saya ulang-ulang kalimat. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau Allah Subhanahu wa taala ikut campur tangan dalam masalah kita, pasti masalah itu akan diurai. Tapi masalah kecil seberapapun masalahnya, kalau Allah tidak ikut campur tangan, tidak pernah akan ada jalan keluarnya. Yakin itu. Kalau setiap masalah kita Allah libatkan, sebesar apapun masalah pasti diurai. Tapi kalau Allah tidak terlibat, sekecil apapun masalah tidak akan pernah tahu jalan keluar. Karena Allah lah yang membuat masalah, Allah juga yang akan mengangkat masalah. Maka tawakallah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan, qala rajulun li Ma'ruf al-Qarhi. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang alim namanya Ma'ruf al-Qarhi rahimahullahu taala. Orang ini mengatakan, ausini ya imam, berikan wasiat kepadaku wahai imam. Faqala, maka Ma'ruf al-Qarhi mengatakan, tawakkal 'ala Allah hatta yakuna anisuka wa jalisuka wa mau'idu syakwak wa'lam anna an-nas lan yanfa'uk wa lan yadurruk wa la yu'tunaka wa la yamna'uk. Dia mengatakan, aku wasiatkan kepadamu, bertawakallah kepada Allah. Sampai kalau bisa, jadikan Allah itu sebagai temanmu, tempat dudukmu, tempat mengadumu, dan tempat keluhan-keluhanmu. Ketahuilah bahwa manusia sama sekali tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Mereka tidak bisa juga mendatangkan madarat kepadamu. Mereka juga tidak mungkin mampu untuk memberikan sesuatu kepadamu atau mencegah sesuatu darimu. Nah, ini juga Ma'ruf al-Qarhi mengajarkan bahwa hatta urusan kecil sekalipun minta kepada Allah. Ibu jalan kaki, tiba-tiba tali sandalnya putus. Minta kepada Allah, ya Allah tali sandalku putus, berikan tali sandal. Jangan pikir tiba-tiba jatuh hujan tali sandal gitu, enggak. Boleh jadi mungkin beberapa jalan kemudian ada pula kawannya, kok nyeker, kasihan banget, ayo saya belikan. Nah, jadilah sandal, bukan tali sandalnya dapat tuh, sandal-sandalnya dapat. Kan kita tidak tahu. Kita naik motor tiba-tiba mogok, minta sama Allah, ya Allah motorku mogok ini, tolong perbaiki. Mungkin boleh jadi ketika berjalan sebentar tahu-tahu ada tumpangan kan gitu. Kita tidak tahu.
Lah, bagaimanapun mintalah, walaupun sekecil pun jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Karena makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberi dan tidak bisa mencegah. Kata Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah ta'ala. Kemudian juga disebutkan dari Abi Qudamah Ar-Ramli, seorang ulama mazhab Syafi'i. Qara'a rajulun hadhil ayah. Ada seorang laki-laki membaca ayat ini, maksudnya surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Kemudian fa'aqbala alayya Sulaiman al-Khawas. Tiba-tiba kata laki-laki ini menceritakan, datanglah seorang alim namanya Sulaiman ibn Khawas dan mengatakan, "Ya Aba Qudamah, wahai Aba Qudamah, ma yanbaghi li abdin ba'da hadhil ayah." Tidak boleh bagi seseorang setelah mendengar ayat ini an yalja ila ahadin ba'dallah, untuk menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Artinya sandarkan kepada sesuatu itu kepada Allah. Kenapa? Karena dialah zat satu-satunya yang tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup, adapun selainnya pasti mereka akan mati. Jadi kalau kita bersandar kepada yang mati, artinya bersandar kepada yang lemah. Yang lemah tidak bisa memberikan sesuatu. Kalau ingin bersandar, bersandarlah kepada zat yang kuat dan yang maha kuat. Maka kalau kita bersandar kepada yang kuat, pasti tidak akan roboh. Bersandar kepada pejabat, selesai jabatannya, habis pula sandarannya. Bersandar kepada polisi, purnawirawan, selesai pula jadi polisinya. Bersandar kepada preman, mati premannya, tak ada lagi sandarannya. Kalau bersandar kepada makhluk itu, kalau jatuh ikut jatuh dia, karena mereka makhluk yang lemah. Tapi kalau bersandar kepada yang kuat, maka kita akan menjadi kuat. Dan tidak ada zat yang lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah makna tawakal menurut Ibnu Qudamah Ar-Ramli rahimahullahu taala. Baik, ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu banyak perkataan-perkataan ulama salaf yang bagus. Tapi kita akan bentangkan makna tawakal dengan menceritakan tentang qasasu at-tawakkul. Kisah-kisah tentang tawakal. Kita mulai dari kisahnya para nabi. Pertama, kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika memiliki putra dari Hajar, dan sebelumnya belum punya putra dari Sarah kan. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tentunya, Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti akan menghidupkan sebabnya. Jadi Allah itu idza arada syai'an ahya asbabah. Kalau menghendaki sesuatu kepada kita, pasti Allah akan buat sebab. Ya. Lah ketika Ibrahim memisahkan Hajar dengan Sarah itu karena sebab. Jadi Allah buat sebab kecemburuan Sarah kepada Hajar. Karena Ibrahim ini lebih mencintai Ismail, otomatis ya mencintai ibunya juga. Ya manusiawi, Sarah cemburu kepada Hajar. Sampai dijelaskan dalam sirah itu, saking cemburunya Ibrahim, kalau hilang dari dia, takut berlama-lama dengan Hajar, maka Sarah itu selalu mengikat ujung pakaian Hajar dengan tali. Kemudian di ujung tali itu dikasih batu. Jadi kalau Hajar kemana-mana itu kan nampak tuh garisnya kan. Namanya di padang pasir. Itu GPS-nya orang dulu tuh. Dia jadi batu tuh ngekor, oh di sana Ibrahim, tahu mana ini ada bekas geretannya kan gitu ya. Jadi karena sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk memisahkan Sarah dan Hajar. Maka diperintahkanlah Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail kecil menuju tanah Mekah. Berangkatlah Ibrahim dengan Hajar dan juga Ismail ke tanah Mekah. Sampai di tanah Mekah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk meletakkan di sebuah lembah, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Sebuah lembah yang lembah itu kering kelontang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan tidak ada orang lewat pun di situ. Kemudian Ibrahim diperintah untuk meletakkan Hajar dan Ismail, dan dilarang untuk bicara, dilarang untuk melihat, letak langsung pergi. Bagaimana perasaan kalau posisi Hajar itu ibu yang di situ? Nggak mungkin kalau nggak nangis berdiri itu, pasti nangis lah kan itu. Tetapi namanya wanita kan tentu juga harus minta alasan apa masalahnya. Makanya dia memanggil Ibrahim. Tapi karena Allah memerintahkan jangan bicara dan jangan melihat, maka Ibrahim terus saja. Ya, dan itu juga salah satu cara untuk supaya meneguhkan hati. Banyak bapak-bapak yang ingin kerja gitu ya, berat meninggalkan istrinya, udah pakai kacamata kuda berangkat aja. Istri nangis-nangis lah kan gitu. Namanya mau cari rezeki. Ya. Tapi setelah jauh,
Karena memang Hajar ini kan memang di bawah naungan Ibrahim, dan dia tahu seorang nabi. Dia tahu seorang nabi tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada hikmah. Jangan-jangan ini perintah Allah. Maka Hajar mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pergi saja sana. Karena aku yakin pasti Allah tidak menyia-nyiakan aku di sini. Ini tingkat tawakal tingkat tinggi nih. Ya, bayangkan coba. Itu negeri entah berantah. Tidak pernah ke situ, tidak ada orang lewat, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, coba bayangkan. Tapi dengan tawakal kuatnya kepada Allah, hasil didikan Ibrahim, Hajar hanya mengatakan, kalau ini perintah Allah, idhab fala yudayyi'un Allah. Pergi saja, ya aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku di sini. Itulah tingkat tawakal yang luar biasa. Tidak ada laki-laki seperti Hajar, apalagi perempuan. Ya. Maka Ibrahim pergi. Keyakinan tawakal Ibrahim meletakkan istrinya dan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan faedah yang luar biasa. Karena setelah itu rupanya ada orang lewat di situ kan, dari kabilah Yaman, namanya Jurhum. Kabilah Jurhum lewat di situ sedang mencari air rupanya. Karena Hajar menemukan Zam-Zam, akhirnya barterlah makanan dengan air. Disitulah akhirnya kedua manusia mulia itu menjadi hidup. Karena yang tadinya makan Zam-Zam terus kan, dan Zam-Zam itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menggantikan makanan. Jadi kalau ibu 3 bulan gak makan nasi, minum Zam-Zam saja akan hidup, gitu maksudnya. Gak percaya, coba saja makan Zam-Zam, minum Zam-Zam banyak gitu. Ya. Karena pernah terjadi di zaman para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, itu sahabat yang wallahu alam saya lupa. Dia nyasar, jadi dia dalam perjalanan itu nyasar, tidak tahu jalan pulang. Sementara makanan sudah habis, tapi Zam-Zam masih ada. Jadi dia hanya minum Zam-Zam setiap harinya sampai 3 bulan dia nggak mati. Ya, jadi memang itu air yang sangat berkah ya, yang luar biasa. Ya. Apalagi ditukar dengan makanan. Akhirnya kemudian kedua manusia ini menjadi hidup. Itu berkat tawakal. Itu contoh. Ya, bagaimana tawakal itu menjadikan Allah akan melindungi hamba-hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membawa Bani Israel dari Mesir sampai menyeberang Laut Merah. Ya, yang ada di Jeddah itu kan sampai ke Jeddah tuh, Laut Merah tuh. Lah ketika kemudian sudah diseberangkan, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum diseberangkan itu sempat disusul oleh tentara Fir'aun kan. Dan jarak tentara Fir'aun dengan Bani Israel itu sudah dekat. Sementara Bani Israel ini kan rakyat jelata, rakyat biasa, tidak punya senjata, tidak bisa perang. Sementara Fir'aun ini dengan pasukan terhebatnya mengepung mereka. Dan sudah saling pandang-pandangan gitu ya, karena sudah nampak kelihatan. Maka Bani Israel tiba-tiba mengatakan, ya Musa innala mudrakun. Wahai Musa, mereka sudah melihat kita, celaka kita. Mau lari kemana? Di hadapan kita lautan merah terbentang, di belakang pula kita Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kita mau kemana ini? Celaka kami katanya. Tapi Musa alaihi salatu wasallam mengajarkan tawakal kepada Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah carikan jalan keluar. Bayangkan dalam posisi genting, musuh sudah di belakang, di depan lautan, Musa masih memberikan kepada Bani Israel ketenangan. Jangan takut kalian, kebersamaan kita dengan Allah itu pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Kenapa Musa sangat yakin coba? Padahal jelas-jelas nyawanya di ujung tanduk itu. Karena Musa teringat waktu kecil. Musa itu waktu bayi diletakkan di kotak, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Namanya bayi, sementara kotak juga itu dibuat cepat-cepatan, tentu juga pasti ada kebocoran lah. Tapi bagaimana Musa kecil yang belum diangkat jadi nabi, masih lemah, masih menyusui lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Sekarang Musa sudah besar, sudah diangkat jadi nabi, sudah diberikan mukjizat, ya tentu lebih tenang lagi, pasti Allah akan menolong dia. Itulah tingkat tawakal tingkat tinggi artinya. Dalam kondisi terjepit apapun, jangan sampai kemudian kita mengeluh kecuali kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang mengeluh karena mungkin penyakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Dia tidak tawakal, akhirnya putus asa. Ya, usaha yang gulung tikar tidak pernah naik-naik, akhirnya mengeluh. Ujung-ujungnya datang ke dukun cari jimat, kan itu. Padahal di sana ada Allah. Boleh jadi ada hikmah di balik itu. Betapa banyak orang-orang yang tadinya congkak dengan kekayaan, kemudian Allah miskinkan sementara, akhirnya hadir di pengajian dia. Waktu kaya tidak pernah nongol kepalanya. Habis miskin seminggu sekali, bahkan kalau nggak ada pengajian nanya dia, ada pengajian nggak katanya. Karena mungkin lagi miskin-miskinnya, sudah kaya boro-boro nanya pengajian, yang ada minta maaf tidak bisa datang. Lah ini kan contoh saja, contohnya seperti itu. Jadi disinilah keyakinan kita harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang sangat sulit dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Uhud. Itu perang tersulit bagi Nabi. Bagaimana tidak, Nabi mengalami kekalahan.
Nabi pun terluka, gigi gerhamnya kemudian retak gitu ya, sampai masuk ke lubang perangkap, macam-macam, sampai diisukan dia meninggal. Padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair, karena perawakannya sama dengan Nabi dan sama-sama pakai helm besi, sehingga tidak tahu yang mati siapa gitu. Ketika mereka berhasil membunuh Mus'ab bin Umair dan mati syahid, mereka menyangka membunuh Nabi, padahal bukan, itu orang lain, karena hanya perawakannya saja yang sama. Tapi sudah diisukan Rasul meninggal, itu sudah membuat para sahabat kecil hati, sehingga mereka banyak yang kabur dan betul-betul mengalami kekalahan. Akhirnya mereka semua mundur, kemudian pulang ke Madinah. Lah, kekalahan kaum muslimin tidak disia-siakan oleh Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir dan yang menjadi pemimpin perang. Langsung dia menyiapkan pasukan lebih besar lagi untuk menyerbu ke jantung kota Madinah. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka," maksudnya orang-orang kafir itu, "qad jama'u lakum." Mereka sudah berkumpul untuk menyusul dan menyerang kita kembali. Apa kita harus takut atau gimana? Ya. Fasyauhum, ditakut-takuti Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW sangat yakin dengan Allah. Belum tentu kekalahan di Uhud, kekalahan juga di kota Madinah. Karena menang dan kalah itu kan urusan Allah. Ya. Makanya Nabi SAW dijelaskan dalam Quran, fazaduhum imana. Maka Rasul pun menambah kuat keimanannya dan yakin bahwa dia akan menang, sehingga dia mengatakan kepada para sahabatnya, jangan takut, kita akan menang. Ketika Rasul memberikan keyakinan seperti itu, maka sahabat bangkit dan bertambah keimanan mereka. Ini kan Rasul mengajarkan bagaimana tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Pasti Allah akan menolong kita. Ini contoh dari para nabi. Kita masuk kepada para sahabat Nabi SAW. Dimulai daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum wafatnya Nabi SAW, Rasul itu menjelang wafatnya pernah menyiapkan pasukan untuk menyerang Nasrani. Maksudnya Romawi, ya, karena Rasul kan sudah berhasil menaklukkan musyrik Arab, sudah berhasil mengusir orang-orang Yahudi. Sekarang yang dihadapi Rasul kan orang-orang Nasrani, Imperium Nasrani, ya, negara besar kan Romawi. Itu yang mau dihadapi Nabi. Jadi sebelum wafatnya dia meminta kepada anak angkatnya Zaid ibn Harithah, anak dari anak angkat Rasul, namanya Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Itu usianya masih 17 tahun. Disuruh menjadi pemimpin perang. Sementara di belakangnya ya orang-orang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang besar semua di belakangnya. Sempat juga terjadi cibiran, macam mana Rasul ini kok mengangkat Usamah umur 17 tahun kok jadi pemimpin pula. Pemimpin perang lagi. Nah, kalau sekarang ada jadi pemimpin muda, oh masih muda katanya gitu. Rasul ini ngangkat Usamah 17 tahun. Ya tapi beda orang sekarang dengan orang dulu kan gitu ya. Tapi orang dulu kan punya kecerdasan ya. Memang punya pengalaman Usamah dan doakan Nabi ya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, sebelum diberangkatkan Rasul sudah meninggal masalahnya. Qadarullah ketika Abu Bakar jadi pemimpin, pengganti Rasul, terjadi pemurtadan besar-besaran. Jadi lebih banyak yang murtad dibandingkan yang tidak di zaman Abu Bakar itu. Yang tidak murtad itu hanya sekedar Hijaz saja, Madinah, Mekah dan sekitarnya. Sementara Yaman dan sekitarnya itu hampir semua murtad, karena di zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Muncul Musailamah al-Kadzdzab, muncul Al-Aswad al-Ansi, muncul Tulaiha, muncul Hajjah bintul Haris, dan banyak orang-orang ngaku nabi di zaman Abu Bakar itu. Sementara Abu Bakar ingin menyerang mereka, pasukan sudah tergabung dengan Usamah. Dan Abu Bakar yakin pasukan yang disiapkan Rasul tidak boleh diganggu-gugat. Diberangkatkan. Jadi Umar bin Khattab ketika itu menyela kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kita tidak pinjam pasukan yang disiapkan Nabi untuk menyerang orang-orang murtad, baru setelah itu kita berangkatkan sesuai dengan keinginan Nabi?" Tapi Abu Bakar mengatakan, "Tidak. Pasukan yang disiapkan oleh Nabi saya tidak mungkin mengganggunya. Biarkan dia berangkat." Akhirnya kemudian Abu Bakar pun memberangkatkan pasukan Usamah dan dia membuat pasukan kecil. Sementara sebagian besar pasukan sudah bergabung dengan Usamah kan itu. Hanya meminta beberapa orang seperti Umar dan yang lainnya untuk jangan ikut ya, karena harus melindungi Abu Bakar. Tapi dengan tawakal yang kuat, Abu Bakar walaupun menyuruh Usamah bin Zaid untuk berangkat dengan pasukannya sebagaimana keinginan Rasul, dan Abu Bakar membentuk pasukan kecil karena tawakal yang kuat, in tansurullaha yansurkum. Allah menolong Abu Bakar mampu mengalahkan orang-orang murtad itu. Makanya ada istilah Islam ditolong oleh dua manusia, di zaman Abu Bakar saat murtad dan di zaman Imam Ahmad saat terjadi khalqul Quran. Quran dikatakan makhluk. Ya. Ini contoh bagaimana tawakal kuat Abu Bakar memberangkatkan tentara Usamah ibn Zaid. Dua-duanya mendapatkan kemenangan. Usamah mendapatkan kemenangan, Abu Bakar juga mendapatkan kemenangan. Itu tidak lain dan bukan karena kekuatan tawakal. Ini contoh Abu Bakar. Kemudian contoh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu tidak pernah ada pasukan menyeberang lautan.
Pernah di zaman Umar diminta, Muawiyah datang kepada Umar untuk menaklukkan Afrika. Kan harus melintasi lautan tuh. Tapi Umar sudah terbayang, jangan-jangan sebelum sampai kalian mati di tengah lautan katanya. Karena Umar mengkhawatirkan tidak ada pengalaman para sahabat berlayar di lautan, itu masalahnya. Makanya Umar nggak mau kalau seandainya harus mengerahkan pasukan sampai ke Afrika menyeberangi lautan, karena belum punya pengalaman, nanti kapalnya bocor macam mana. Jadi di zaman Umar melarang keras, tidak boleh ada pasukan menyeberang lautan. Tetapi di zaman Utsman, dengan tawakal kuat dan juga dengan kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan meyakinkan Utsman bahwa Allah akan menolong mereka. Akhirnya Utsman pun dengan kekuatan tawakalnya menyerahkan urusan kepada Muawiyah. Maka Muawiyah dengan gagahnya membawa pasukan dengan membuat kapal yang belum pernah dibuat gitu ya. Kemudian berlayar, bayangkan, dari Kufah menuju Afrika. Dan subhanallah, tidak ada satupun sahabat yang tenggelam kapalnya, dan di zaman itulah berhasil daratan Afrika dikuasai kaum muslimin. Tidak takut nyebrang, ya, karena tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah. Ya, karena semua kan karena kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Dan tawakal itulah kekuatan seseorang itu untuk mendapatkan semua keinginan yang diinginkan, dengan catatan thiqatun ma Allah. Harus ada keyakinan kepada Allah. Kalau coba-coba saja nggak akan mungkin diberikan. Sama dengan doa. Kalau doa coba-coba percuma kan gitu. Doa itu harus punya keyakinan. Nah ini juga bagaimana tawakal Utsman ibn Affan dan Muawiyah ibn Abi Sufyan rahimahullahu al-jami'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi kisah-kisah mereka para sahabat. Kita masuk pada samarat sekarang ya. Apa sih buah tawakal itu? Kenapa kita harus bertawakal? Apa hasilnya? Apa buahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, buah tawakal adalah si'atur rizki. Bahwa tawakal itu bisa meluaskan rizki. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian mau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu himasan wa taruhu bitana. Maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung, keluar dari sangkarnya lapar, pulang sudah kenyang. Siapa yang kasih makan kalau bukan Allah? Karena begini Bu, kenapa Rasulullah SAW mempermisalkan dengan burung? Binatang kan banyak, kenapa mesti burung? Ya. Burung ini, dia kalau ini menurut ahli burung, ya. Saya bukan ahli burung, saya baca saja. Ya. Jadi burung ini kalau terbang, ya, mencari makanan, dia akan berpencar. Dan Allah Subhanahu wa taala beri mata burung itu dengan sangat awas. Ya, tidak ada burung pakai kacamata tuh. Jadi dia punya pandangan yang awas, dan imang rizki Allah berikan mata burung itu sangat awas sekali. Jadi burung itu mampu dia melihat makanannya di bumi, padahal manusia ada di bumi. Lebih dekat matanya manusia kepada bumi dibandingkan burung yang di atas. Manusia tidak tahu di situ ada makanan burung, burung dari langit tahu itu makanannya. Dan kalau seandainya ada makanan yang dilihatnya, burung akan bersiul memanggil kawanan-kawanannya supaya ikut mengambil rizkinya di situ. Itulah bedanya burung dengan kita. Burung itu kalau dapat rizki ngajak kawan. Kalau ibu dapat rizki ngajak kawan, sembunyi-sembunyi. Enak aja kan. Ditabung, nggak ada yang tahu. Ya kalau bisa dipendam di dapurnya. Jadi itulah bedanya kita dengan burung kan. Ada pekerjaan itu sembunyi-sembunyi, dia senyap aja. Tapi kalau banyak utang datang dia. Gitu ya. Tolong saya selagi susah, itulah kita. Burung tidak, dia ngajak kawan-kawannya sehingga rizkinya dimakan sama-sama. Lah itulah kenapa Rasul berdasarkan dengan burung itu, karena luar biasa burung itu kan. Perkawanan mereka itu luar biasa, ukhuwahnya itu loh. Jadi makan sama-sama, lapar sama-sama, itulah burung. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu. Kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu tidak punya pendidikan sama dengan manusia. Kadang-kadang kita mau usaha itu kita harus ikut seminar. Burung tidak pernah ikut seminar. Tidak ada juga burung itu S2, S3, S3. Bahkan doktor, profesor pun tak ada burung itu. Semua tak sekolah. Tapi bagaimana Allah mampu dengan instingnya menciptakan burung itu mencari rizki dengan penuh tawakal. Keluar saja dari sangkarnya, pulang sudah dapat rizki dan bisa memberikan makan anak-anaknya. Kalau manusia berpikir dulu tuh, modal ada, mau usaha mikirnya 100% tuh. Ini takut, akhirnya nggak jadi kan? Karena tawakal. Kurangnya tawakal kita tidak seperti tawakalnya burung. Lah ketika Allah, karena begini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa tawakal ini kan ada dua. Ada tawakal itu yang sifatnya qahri. Qahri itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah
membebankan atau meletakkan tawakal, mau tidak mau dia harus bertawakal. Ada tawakal itu yang memang kita harus bangun sendiri, kita latih, maksudnya gitu. Jadi ada tawakal itu yang tumbuhnya karena latihan, kita melatih diri untuk tawakal kepada akhirnya menjadi orang yang paling tawakal. Ada tawakal itu yang sifatnya memang qahri, Allah letakkan bagaimanapun kau harus tawakal. Nah, seperti binatang-binatang itu, ya, mereka kan tidak punya akal, mereka punya insting, ya. Sehingga tawakal binatang itu memang qahri sifatnya, memang Allah letakkan, mau tidak mau kau harus tawakal gitu maksudnya. Contoh saja umpamanya cicak-cicak di dinding itu, diam-diam merayap, nggak jelas. Cicak itu, ya ini menurut ahli cicak lagi, saya bukan ahli cicak, tapi kita lihat cicak itu kan makanannya cuma satu, nyamuk. Beda dengan bapak-bapak, pete dimakan, jengkol dimakan, semua dimakan. Tapi cicak ini cuma satu kan, bahan pokoknya dia nyamuk saja. Dan nyamuk itu tidak ada jualnya, cuman mau beli, ya. Dia harus nunggu, cicak itu harus nunggu rizkinya. Kemudian kalau ada nyamuk nempel di dinding, dia pun harus merayap-rayap tuh. Kadang-kadang kena, kadang-kadang kabur. Masalahnya, nyamuk bagi ekonomi cicak itu sudah moneter. Sudah moneter, kenapa? Karena sudah dimakan baygon, dimakan apalah obat-obat nyamuk itu kan. Akhirnya kan makin sedikit itu ekonominya. Karena makanan cicak sudah dibunuh oleh manusia. Tapi cicak ini kan tawakal, tidak pernah meraju dia, ya, cicak itu. Yang luar biasanya cicak itu kan kalau bertelur itu paling sedikit 8 butir. Coba saja kalau ada cicak bertelur, hitung begitu. Ini menurut ahli cicak ya, paling sedikit 8 telur. Artinya bisa banyak, tapi tidak mungkin kurang dari 8. Ya. Coba bayangkan itu kalau netes berarti 8-8-nya tuh. Tapi cicak tidak pernah kemudian dengan nyamuknya habis dimakan bat nyamuk, habis dimakan baygon, dia ngomong sama istrinya, sudahlah kita beranak 2 saja. Kan gitu. Tetap aja kalau lahir 8. Lah ini kan tawakalnya luar biasa. Manusia kadang-kadang berpikir itu nengok anak-anaknya banyak, cemana masa depan mereka belum terjadi sudah stres. Itulah manusia karena kurang tawakal. Makanya kenapa mengajarkan Rasul kepada Abu Umamah Al-Ansari sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, kebingungan, bingung memikirkan masa depan, dan juga kesedihan memikirkan masa yang sudah berlalu. Kita disuruh berlindung dari 2 perkara ini. Jangan bingung, jangan sedih. Maksud bingung itu perkara yang akan datang. Jangan dipikirkan, perkara datang itu belum tentu terjadi. Ini macam mana nasib anak saya, macam mana nasib ini, nasib itu. Allah yang tahu nasib kita, tidak perlu meramal. Dan jangan pula sedih tentang perkara yang lampau, karena perkara yang lampau tidak mungkin kembali, dan perkara yang akan datang belum tentu terjadilah yang sekarang ini nikmati, itu maksudnya. Nah, inilah diantara bagaimana Nabi mengajarkan sikap tawakal kepada kita, bahwa tawakal itu min asbab si'atur rizki, sebab di mana luasnya rizki. Yang kedua, sabilu qadha'id daini. Tawakal ini salah satunya bisa melunasi hutang-hutang kita. Jadi orang yang banyak hutangnya, tawakal kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, karena Allah yang mengatakan wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin Allah akan mencukupi hajat-hajatnya dan kebutuhannya. Satu hari Nabi SAW tergerak kakinya untuk datang ke masjid. Entah siapa yang menggerakkan. Rasul jarang-jarang datang ke masjid di waktu orang tidak sholat. Maksudnya bukan waktu sholat, waktu-waktu ya jam 8, jam 9 itu jarang Rasul ke masjid. Rasul kalau ke masjid ya waktu-waktu sholat. Entah hari itu siapa yang menggerakkan, mungkin Allah yang menggerakkan kaki Rasul kok ingin ke masjid di waktu duha. Rupanya sampai di masjid, dia melihat ada Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu sedang mojok di masjid melaksanakan sholat, kemudian berzikir, kemudian berdoa kepada Allah, dan dia lihat raut muka Abu Umamah itu seolah-olah gundah gulana, kayaknya ada stres di kepalanya tuh. Jadi Rasul mendatangilah Abu Umamah ini. Ya Aba Umamah, ini jam berapa? Ini bukan waktu sholat, kenapa kau di masjid? Kata Rasul. Kata Abu Umamah mengatakan, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Tidak wahai Rasul, aku ini sedang bingung. Kenapa? Karena hutangku menumpuk begitu banyak. Rupanya bukan kita saja yang punya hutang, sahabat pun berhutang. Ya. Sahabat juga punya hutang banyak. Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Umamah, jangan sedih. Maukah ku ajarkan kepadamu kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari, kau yakin Allah akan hilangkan kebingunganmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Zahaba ammuka wa qadha anka dainuka, kata Rasul. Ku yakin kebingunganmu akan hilang, hutangmu akan lunas, katanya. Wah, tentu Abu Umamah kemudian senang dia. Kalau begitu ajarkan doa itu wahai Rasul. Maka Rasul mendoakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Kemudian wal bukhli wal jubni. Kemudian wa
wa ghalabati daini wa qahri rijal. Ini Nabi SAW mengajarkan 8 perkara. Ya kan? 1, berlindung kepada Allah, minta supaya kita tidak bingung. Yang kedua, meminta kepada Allah supaya kita tidak sedih. Meminta kepada Allah supaya kita tidak takut. Meminta kepada Allah supaya kita tidak pengecut. Meminta kepada Allah supaya kita tidak bakhil. Meminta kepada Allah supaya kita berani. Kemudian yang terakhir, meminta kepada Allah supaya kita tidak terkalahkan hutang, baik materi ataupun hutang budi orang lain. Minta 8 perkara ini kepada Allah. Ya, salah satunya adalah meminta agar hutangnya dilunasi, baik materi ataupun hutang budi. Hutang kan ada 2 tuh, hutang materi dan hutang budi. Nah, kalau ghalabati dain itu hutang materi, minjam uang gitu. Kalau qahri rijal itu hutang budi. Cobalah nasihati sama si Anu, aduh nggak enak, dia sudah banyak bantu. Akhirnya tak berani nasihati karena hutang budi kan. Nah, akhirnya selamanya nggak pernah dinasihati, takut tersinggung, akhirnya mau pinjam tadi kasih lagi katanya. Nah itu hutang budi namanya. Lah kalau ghalabati dain itu hutang materi, mungkin uang dan begitu seterusnya. Lah Rasul mengajarkan kepada Abu Mahma ini sikap thiqatun ma'allah, keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan cara berdoa pagi dan petang, kemudian berusaha. Karena doa saja kan tidak mungkin dikabulkan. Tawakal ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengambil sebab. Ya, doa tawakal, tapi mengambil sebab itu menyempurnakan tawakal. Ya, doa juga yang ngambil sebab juga. Ini ada anak gadis tidak pernah nikah, datang ke masjid, ya Allah berikan anak kepadaku. Kira-kira kasih anak nggak? Belum menikah. Ya boleh jadi mungkin anak, kalau maksudnya anak zina, mungkin maksudnya ini nggak pernah menikah, minta anak yang nggak akan dikasih, cari sebab kawin, nah, baru punya anak gitu maksudnya. Lah itu namanya mengambil sebab. Kita sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya hutang kita dilunasi, asli di masjid aja 24 jam. Ya nggak mungkin juga ada orang yang ngantar uang ke masjid kan itu. Ya harus usaha lah kan itu. Lah usaha itu nanti akan Allah mudahkan dengan catatan keyakinan, bukan coba-coba. Kembali ke mukadimah tadi, jangan coba-coba, harus yakin. Kalau coba-coba nanti kalau nggak berhasil, akhirnya putus asa dia. Ah nggak beres kata Ustadz nih katanya kalau sedekah saya akan sembuh penyakitnya, didiagnosis makin parah rupanya. Ini karena coba-coba nggak yakin. Ya, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan keinginan kita, itu bagian daripada takdir. Kita harus beriman lagi. Boleh jadi di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya jadi contoh mamanya orang sakit udah berobat nggak sembuh, sudah sedekah nggak sembuh, sudah kesini nggak sembuh, ya memang sudah takdirnya dia sakit. Boleh jadi untuk mengangkat derajatnya, menghilangkan kesalahannya, kemudian juga menghilangkan dosa-dosanya. Kita tidak tahu maksud Allah itu apa, tapi itu bagian daripada mengambil sebab, dan mengambil sebab itu bagian dari penyempurna tawakal. Ya, ini setelah kemudian Abu Umamah berusaha untuk membaca doa itu siang dan malam. Rupanya dia mengatakan dalam waktu yang singkat, dia pun mengakui bahwa setelah aku amalkan doa itu, tiba-tiba dhahaba anni hammi wa qadha anni daini. Hilanglah kegundahanku dan terlunasilah hutang-hutangku. Nah, ini juga yang kedua, bahwa tawakal itu sabil ila qadha'idain. Yang ketiga, tawakkul 'ala Allah yaqi minasyaitan. Ingat, tawakal kepada Allah itu bisa menghindarkan kita dari gangguan syaitan. Nabi pernah mengajarkan kepada kita, ibu kalau atau bapak kalau doa dari keluar rumah, ya kan diajarkan oleh Nabi SAW, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kenapa kita disuruh membaca doa ini setiap keluar rumah coba? Begini ya, apalagi kita mau safar jauh, ibu bapak mau safar jauh nih, mau pulang kampung gitu ya, rumah di Batam banyak prakakas, banyak perabot, banyak benda-benda mahal gitu. Kalau hanya dikunci saja rumah, ya, ataupun menyerahkan ke satpam atau menyerahkan ke CCTV, itu artinya menyandarkan kepada sebab. Ingat, sebab itu ada musababnya, ada yang menciptakan sebab. Bersandar kepada sebab saja tidak cukup, karena di balik sebab itu ada yang menciptakan sebab. Kalau bersandar kepada sebab itu bukan tawakal, itu konyol namanya. Karena belum tentu sebab itu menciptakan apa yang kita inginkan. Contoh, kita ini pergi udah digembok, sudah dirantai, sudah dipagar lagi, dikasih anjing galak lagi di situ, ditulisi awas setrum, kemudian ada satpamnya lagi, ada CCTV-nya. Itu sebab saja. Bisa saja akhirnya satpamnya yang maling. Ya, bisa saja kan? Rupanya satpamnya yang maling. Ya, seperti kejadian di perumahan mana tuh? AC hilang semua tuh. Setiap ada yang hilang AC. Rupanya terlibat pula oknum satpamnya. Dia nyuruh orang, rupanya setelah ditangkap polisi dia terlibat juga oknumnya itu rupanya. Nah, itu kalau menyadarkan kepada sebab, iyalah. Tapi sandarkan juga kepada musabab yang menjadikan adanya sebab itu. Siapa? Allah. Ya. Jadi selain kita kunci rumah, kita berangkat, kita katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, kuserahkan urusan ini kepada Allah. Karena tidak ada daya dan upaya melain Engkau semata ya Allah. Ya.
Maling, kalau dia hendak mencuri nih, tengok rumah kita kena gembok. Karena Allah yang melindungi, bisa saja Allah menitipkan semacam mungkin bisikan di hatinya, nggak jadi maling lah, takut. Jangan-jangan CCTV kan. Siapa yang membolak-balikan hati si maling yang tadinya maling jadi nggak maling? Allah, bukan karena CCTV-nya. Itu maksudnya. Jadi tawakal itu satu sisi kita serahkan kepada Allah, sisi lain mengambil sebab. Kalau hanya semata-mata menyandarkan kepada sebab, itu bukan tawakal, itu konyol. Ataupun sebaliknya, tawakal saja nggak ngambil sebab, itu juga konyol. Di zaman Rasul ada sahabat mau ngaji sama Nabi, bau unta dia. Kemudian setelah sampai di pintu masjid, untanya ditaruh, nggak diikat. Kan dia mengatakan, saya bertawakal kepada mudah-mudahan unta nggak lari. Pergi dia. Kemudian sholat, ikut ngaji. Setelah ngaji, hilang untanya. Ya. Padahal sudah tawakal dia. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasul, tadi waktu kau masuk ke masjid ikat gak untanya? Enggak wahai Rasul. Tapi kan saya sudah tawakal. Kata Rasul, tawakal bukan seperti itu. Ikat dulu untamu, tawakal kau kepada Allah. Itu baru benar tawakal tuh. Ya. Inilah makna tawakal. Jadi orang yang tawakal, makanya lihat hadis setelahnya. Apa kata Rasulullah? Idza kharaja min baitihi. Kalau seseorang keluar dari rumahnya, kemudian mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu. Maka akan dikatakan kepada orang yang mengucapnya, kufita wa wukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Maka engkau akan dicukupi, engkau akan dijaga, engkau akan diberikan hidayah, dan setan tidak mungkin mendekatmu. Fayaqulu li syaitan. Maka setan ketika mendengar orang yang keluar rumah membaca doa ini, kemudian dia mengatakan kepada sesama setannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Macam mana saya bisa mengganggu orang itu? Orang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah. Orang itu sudah dicukupi oleh Allah. Orang itu sudah dijaga oleh Allah. Aku tidak bisa menggoda dia. Ya. Makanya kenapa harus apalagi orang safar. Safar itu qit'atun minal adab ya. Qit'atun minal adab itu maksudnya separuh daripada adab. Orang safar itu nggak ngapa-ngapain pun lemas, capek biasanya. Padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Kalau di rumah padahal nyapu, ngepel macam-macam, tak ada capek-capeknya. Tapi orang safar nggak ngapa-ngapain bisa capek kan. Dan itu bagian daripada fitnah. Bagian daripada fitnah. Kalau Allah jaga kita, maka pasti Allah akan melindungi kita. Saya teringat perkataan Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika dia safar ke negeri yang banyak maksiat, kalau nggak salah dia safar ke Amerika atau kemana itu, pokoknya ada satu kota terkenal maksiatnya ya. Kemudian setelah dia pulang, Buya Hamka ditanya, apakah engkau melihat di tempat yang kau safari di situ, mungkin tempatnya semacam lokalisasi tempat zina atau barbar atau macam-macam lagi tempat maksiat? Kata Buya Hamka, aku nggak mendapati, nggak ada, aku di situ nggak ada katanya. Maka orang ini mengatakan, nggak mungkin ya Buya, itu kan tempat maksiat, nggak ada. Ya. Maka Buya Hamka mengatakan, ingat seseorang itu tergantung niatnya. Kalau niat safarnya ingin maksiat, walaupun tempatnya terpencil susah diketahui orang, pasti akan sampai ke situ. Tapi kalau niatnya karena Allah safarnya, maka walaupun depannya ada tempat maksiat, nggak akan dilihat dia, bahkan nggak tahu itu tempat maksiat. Itulah pentingnya tawakal di situ. Ya. Tawakal kita pergi itu kita sandarkan kepada, supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini juga yang ketiga, tawakal ini bisa menghindarkan kita dari gangguan syaitan. Kemudian yang keempat, yudhib at-tasya'um. Tawakal ini menghilangkan tasya'um, menganggap sial. Ya, menganggap sial seseorang. Contoh dulu ya di zaman Nabi, di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau mereka mau safar dagang, entah ke Yaman atau ke Palestina, ke Syam, itu biasanya menerbangkan burung. Kalau burungnya larinya ke Syam, nggak akan jadi. Walaupun berangkatnya ke Yaman. Apalagi kalau berangkatnya ke Syam, ngarah pula ke Syam. Pokoknya setiap burungnya ngarahnya ke Syam, nggak jadi dagang. Tapi kalau ke arah lain yang jelas jangan ke Syam lah ngarahnya. Entah ke Yaman, entah ke mana-mana. Pokoknya jangan ngarah ke Syam, mereka menganggap itu hoki. Pasti mereka berangkat. Makanya Syam disebut Syam karena tasya'um, dianggap sial. Ya, makanya disebut Syam karena dianggap sial gitu ya. Maka datang Nabi SAW menganggap la tiarata. La tiarata. Tidak ada tiarah dalam Islam. Maksudnya tidak ada hal-hal yang dianggap sial dalam Islam. Ya, nggak ada. Tawakal kepada Allah. Yang menentukan rizki itu bukan terbangnya burung, itu maksudnya. Yang menentukan rizki itu Allah. Mau burung terbang ke sana kemari terserah dia, karena bukan dia yang menentukan. Nah, kenapa kemudian di zaman jahiliyah seperti itu, dan rupanya tasya'um ini menganggap sial ataupun untung kepada sebuah benda atau apa yang dilihat atau apa yang didengar, apa yang dimimpikan, apa yang dirasakan, ya, itu semua bagian daripada kesyirikan karena menafikan tawakal. Ada orang yang tangannya kesemutan sebelah kiri, dek kolektor mau datang. Wah, kalau sebelah tangan ini mau dapat uang katanya. Apa hubungan kesemutan dengan enggak ada hubungan. Orang kesemutan itu kolesterolnya tinggi, beli simvastatin. Kan gitu. Biar makan obat kolesterol. Kok dikait-kaitkan dengan orang nagih utang dengan orang dapat uang kan gitu. Lah ini tatoyur namanya.
bahkan sampai dengan angka, bahkan sampai dengan benda, bahkan sampai dengan binatang, bahkan sampai dengan pohon. Ya, dulu ada kalau punya pohon janda bolong itu bawa hoki katanya. Mana ada, sekarang nggak laku pun janda bolong tuh. Ya. Jadi itu kan hanya sesaat saja setan itu kan. Itu namanya tasya'um. Orang yang tidak tawakal pasti tasya'um. Menganggap semua siap. Nabrak kucing, udah takut dia. Akhirnya kalau bisa kucing itu yang ditabrak dibawa pulang, dimandiin, dikafani, dibawa ke Tamyangsan, disolati. Nah, apa gunanya? Nabrak kucing dengan nabrak ayam itu sama. Cuman bedanya satu kucing, satu ayam, sama-sama binatang. Tidak ada hadis mengatakan kalau ditabrak kucing itu harus dikafani. Lah nabrak ayam kenapa tidak dikafani? Lah. Jadi sama saja itu tatayur di situ namanya. Ya, kalau gadis kemudian duduk di depan rumahnya katanya nggak laku, justru laku dilihat orang. Gimana pula yang sembunyi di dalam itu tak laku-laku kan? Lah itu kan karena tidak tawakal namanya. Tidak tawakal. Kadang-kadang kalau istrinya lagi hamil, suaminya kalau mandi jangan dilihat anduknya di leher katanya. Nanti anaknya kelit ususnya katanya. Nah, nggak ada hubungan lah suami ngelit anduk dengan usus ngelit bayi. Lah ini kadang-kadang tatoyur ini kenapa terjadi keyakinan menyimpang dalam hal ini? Karena kurang tawakal tadi. Hilangnya tawakal pasti jatuh pada tasya'um. Dan ini bahaya. Ya. Apa yang dimimpikan di mimpi buruk kepikiran 1 bulan. Mimpi buruk dari setan tidak mungkin terjadi. Pokoknya mimpi buruk langsung tahu ludah ke arah kiri. Selama sebelah kiri nggak ada suami nggak apa-apa. Ludah aja ke kiri, bismillah. Selesai. Ya, nggak akan terjadi mimpi buruk itu. Karena dari setan masalahnya. Ada orang mimpi buruk karena masalahnya Ustaz udah 4 kalinya saya mimpi buruk itu. Semua sama, nggak akan terjadi. Itu setan semuanya. Ya. Mimpi yang akan terjadi itu mimpi baik, boleh diceritakan kepada orang, itu pun jangan diceritakan ke orang yang hasad. Kalau orang yang hasad itu walaupun mimpi kita baik pasti takwilnya jelek, namanya dia nggak suka dengan kita. Ya, tetap diceritakan kepada orang yang tidak hasad kepada kita. Jadi itu tasya'um. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling utama, at-tawakkul tariqun ila dukhulil jannati bighairi hisabin wala adzab. Jadi tawakal itu salah satu jalan menuju surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana hadis yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, ciri-cirinya adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta dikai, dan orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak tatayyur. Itu 4 sifat salah satunya orang yang bertawakal. Ya, pembahasannya masih panjang, tapi karena zuhur juga cepat sekarang ya, sebelum jam 12. Saya kira ada waktu 5 menit saja kita buat tanya jawab, kalau tidak ada kita tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.